Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dari dunia sehingga saya dapat mengerjakan tugas Islamic Marketing dan Manajemen. Di sini saya akan menjawab materi pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Yang pertama, pengertian pelanggan dan nilai pelanggan menurut beberapa ahli. Pelanggan didefinisikan oleh Gasper dalam beberapa definisi, yaitu pelanggan adalah orang yang tidak tergantung kepada kita, tapi kita yang tergantung padanya. Pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada keinginannya. Tidak ada seorang pun yang pernah menang beradu argumentasi dengan pelanggan. Terus pelanggan adalah orang yang teramat penting yang tidak dapat dihapuskan. Itu menurut Gasper. Menurut Batts dan Goldstein, nilai pelanggan adalah ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dan produsen setelah pelanggan menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan pemasok tersebut dan mendapati bahwa produk yang bersangkutan memberikan nilai tambah. Menurut Woodruff, nilai pelanggan adalah pilihan yang dirasakan pelanggan dan evaluasi terhadap atribut produk dan jasa, kinerja atribut, dan konsekuensi yang timbul dari penggunaan produk untuk mencapai tujuan dan maksud konsumen ketika menggunakan produk, dan masih banyak lagi menurut para ahli. Terus surah Ali Imran dan surah Al-Zalzalah, yang dimana kandungan surah Ali Imran ayat 191 ini adalah surah Ali Imran menjelaskan dua ciri ulul albab, yaitu berzikir dan berpikir. Ulul albab selalu ingat kepada Allah dalam segala kondisi, dan ulul albab juga mempergunakan akalnya untuk bertafakur, memikirkan pencipta alam semesta. Ia berzikir dalam segala kondisi, baik saat berdiri, duduk, ataupun berbaring. Terus ayat Ali Imran ayat 120 ini memerintahkan setelah kewajiban berdakwah bagi umat Islam dan menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa kewajiban tersebut dikarenakan kamu atau umat Islam adalah umat terbaik dan paling utama di sisi Allah yang dilahirkan. Terus surah Al-Zalzalah ayat 7 di sini menjelaskan bahwa bahwanya pada hari kiamat kelak Allah akan membalas semua perbuatan kita. Semua perbuatan baik itu kebaikan atau kejahatan akan ada balasannya, walaupun perbuatan itu hanya sebesar zarrah. Terus surah An-Nahl. Surah ini menceritakan tentang nikmat Allah kepada manusia. Allah Maha Adil. Dia tidak memerintahkan sesuatu tanpa membekalinya dengan seperangkat kemampuan penunjang tugas yang diberikannya. Terus surah Al-Furqan di sini menjelaskan sebab-sebab kemalangan dan kerugian orang kafir. Allah akan memperlihatkan segala perbuatan yang mereka anggap baik yang pernah dikerjakan selama hidup di dunia, seperti silaturahmi. Terus teori-teori apa saja yang dijelaskan oleh pembicara pada video di YouTube, yaitu pembicara dalam video tersebut adalah Ronaldi KJ, Risna Ayuni, dan Risti Julianti. Video tersebut menjelaskan tentang pelanggan adalah semua individu yang dilakukan transaksi baik itu barang maupun jasa untuk keperluan pribadi. Terus artikel selanjutnya berjudul Nilai Pelanggan. Artikel ini berisi tentang pengertian nilai pelanggan menurut beberapa ahli. Salah satunya menurut Batts dan Goldstein, nilai pelanggan adalah ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dan produsen setelah pelanggan menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan pemasok tersebut dan mendapati bahwa produk yang bersangkutan memberikan nilai tambah. Selanjutnya surah Al-Hasyr ayat 9
uh, dimana artinya dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka atau muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka atau muhajirin ini, dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri. Kandungan dari ayat ini adalah bahwa kita harus mendahulukan kepentingan orang lain, karena sikap ini merupakan salah satu sikap yang sangat disenangi oleh Allah. Kaitannya dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan adalah mendahulukan kepentingan orang lain atau pelanggan merupakan salah satu faktor yang akan menciptakan kepuasan pelanggan, karena mengutamakan kepentingan orang lain juga sangat dianjurkan dalam Islam. Mendahulukan kepentingan pelanggan memang bukan hal yang mudah, namun itu merupakan hal yang mendasar dalam suksesnya usaha. Nilai-nilai kepuasan pelanggan dalam perspektif Islam ini dapat dijadikan sebagai landasan dasar bagi pemasar, di mana para pemasar dapat memberikan layanan pada pelanggan didasari nilai syariah Islam yang bersikap lemah lembut, murah hati, dan mengutamakan pelanggan. Terus pada topik judul dari topik yang dibahas adalah pengertian loyalitas pelanggan dan 10 tips efektif untuk meningkatkannya. Pada topik ini dijelaskan tentang apa itu loyalitas pelanggan, bagaimana cara meningkatkan loyalitas pelanggan, dan juga penjelasan mengenai kepuasan pelanggan. Manfaat yang saya dapat dari topik ini adalah saya dapat mengetahui bahwa loyalitas pelanggan merupakan kondisi di mana pelanggan atau konsumen secara teratur atau tetap melakukan pembelian pada suatu bisnis, seperti itu. Terus artikel yang ditulis oleh Hikmah Endraswati menjelaskan tentang mutu produk, nilai, dan kepuasan pelanggan dalam pandangan Islam. Artikel ini juga menjelaskan bahwa produk akan bernilai di mata pelanggan jika pelanggan menerima nilai tinggi, yaitu perbedaan antara nilai total pelanggan dan pelanggan akan mereka merasa puas tergantung pada kinerjanya. Terus artikel yang tulis oleh Muhammad Nasuka membahas tentang peningkatan loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dengan layanan inti atau suatu pendekatan konsep Islami marketing. Artikel ini menjelaskan tentang menawarkan konsep pengukuran kepuasan pelanggan dengan layanan inti dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar syariat Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Manfaat yang saya peroleh dari membaca artikel ini adalah saya menjadi tahu bahwa pendekatan konsep Islam di marketing yang mendasarkan teori marketing syariah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan hidup masyarakat baik di dunia maupun di akhirat. Surah Al-Imran ayat 159. Kandungan dari ayat ini adalah surah ini menganjurkan umat muslim untuk memaafkan dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi bermusyawarahlah dengan hati dingin untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara. Ayat tersebut sangat berkaitan dengan pembagian nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan, yaitu kita harus melayani pelanggan dengan sikap yang lemah lembut. Di dalam ayat ini memberikan gambaran bahwa sikap lemah lembut merupakan faktor penting dalam memberikan layanan sepenuhnya agar pelanggan merasa memperoleh keputusan sesuai yang diharapkan, bahkan bisa melebihi harapan. Manfaat apa yang diperoleh manfaat yang saya peroleh dari mempelajari bab 7 ini, yaitu manfaat yang saya dapatkan setelah adalah saya menjadi tahu bagaimana cara meningkatkan nilai loyalitas pelanggan, yaitu dengan cara meningkatkan kepuasan pelanggan terlebih dahulu dengan bersikap baik, seperti melayani pelanggan dengan baik. Begitu pelanggan akan menjadi merasa puas dan akan menjadi berlangganan untuk membeli produk. Selain itu juga saya menjadi tahu mutu produk itu sangat penting dalam suatu bisnis. Mungkin hanya ini yang dapat saya jawab. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.